Skill 19, invert the subject and verb with comparisons. Skill-skill sebelumnya kita sudah membahas invert subject dan verb yang menggunakan ini conditionals di skill 18. Terus di skill 17, invert subject dan verbnya menggunakan negatif. Itu no, not, never, hardly, barely, scarcely, dan lain-lain. Skill 16 itu invert subjectnya menggunakan place expression, boleh here, there, nowhere, atau prepositional phrases yang menunjukkan tempat. Terus skill 15, invert subject and verbnya berdasarkan question words, what, when, where, why, and how. Inverted subject and verb may also occur after a comparison. Penukaran posisi subjek dan verb bisa saja muncul setelah perbandingan. The inversion of a subject and verb after a comparison is optional. Inversi ini di comparison bersifat opsional, tidak wajib, and it is rather formal structure. Dan invert seperti ini adalah bentuk formalnya. There have been a number of inverted comparison on recent TOEFL test. Ada beberapa invert comparison di soal-soal tes TOEFL, sehingga kita diharapkan untuk familiar dengan beberapa strukturnya. Nah, contoh pertama, my sister spends more hours in the office than John. Di sini comparisonnya pakai more than. Terus setelahnya boleh pakai subjek saja, terus yang di belakang terus yang kedua subjek verb, atau inversinya verb baru subjek. Nah, contoh kalimat ketiga ini lebih formal ya, rather formal structure. All three of these examples contain the comparison more than. Setiap kalimat yang di atas ini, 3 kalimat ini memiliki kata-kata comparison, perbandingan, ada more than ya, semua memiliki more than. Nah, and all three are correct in English. Ketiga ini betul di dalam bahasa Inggris. It is possible to have the noun John alone. Jadi tidak masalah dan memungkinkan juga jika subjeknya saja sendiri. As in the first example, it is possible that the comparison is followed by the subject and verb John does. Subject verb juga boleh, John does. It is also possible that the comparison is followed by the inverted subject and verb does John. Ya, contoh kalimat ketiga juga boleh jika menginvert subjek dengan verbnya. Terus, the following example shows how the sentence pattern could be tested in structure questions on a TOEFL test. Nah, kalau contohnya di soal TOEFL test jadinya seperti ini. The results of the current experiment, the result subject, terus appear adalah verbnya, to be more consistent than. More ini adalah comparisonnya, berarti setelahnya boleh subjek sendiri, subjek verb, atau verb subject. The result of any previous test. The result of ini subjeknya ya, berarti kita butuh mencari verb. Yang hanya verb yaitu hanyalah B. Sudah, jawabannya B. This example you should notice the comparison more consistent than. Di contoh ini kita harus langsung bisa melihat bahwa more consistent than adalah comparisonnya. Jadi ada peluang untuk menginvert subjek dan verb. You should also understand that the result of the current experiment. Jadi kita juga diharapkan mengetahui bahwa the result of the current experiment itu dibandingkan the result of the current experiment, yang kalimat awal ini ya, the result of the current experiment itu dibandingkan dengan the results of any previous test. The results of any previous test. Nah, ini yang dibandingkan, sama-sama subject. Because the results of any previous test is the subject, nah sehingga hanya verb lah yang diperlukan. The best answer to this question is therefore answer B. Jadi jawaban yang terbaik adalah jawaban B. Terus kita lihat, we know it is possible for a subject and verb to be inverted after a comparison. Kita mengetahui bahwa
memungkinkan untuk subjek dan verbnya di-invert setelah comparison. Dan pada kasus ini, subject the results of any previous test comes after the verb were. Jadi were terlebih dahulu sebagai verb, terus diikuti oleh subject the results of any previous test. Nah, kesimpulannya bisa dilihat di tabel berikut ini. Inverted subject and verbs with comparison. Invert penukaran posisi subjek verb yang menggunakan comparison. Subjek verb boleh di-invert setelah comparison, tidak di-invert pun tidak masalah. Berikut berapa strukturnya yang digunakan di dua kemungkinan. Subjek verb, terus ada comparison, terus polanya tetap subjek verb, atau jika ingin di-invert juga boleh. Verb terus subjek. Terus di sini ada catatan. Subject verb inversion after a comparison sounds rather formal. Nah, yang hasil inversi ini verb terlebih dahulu baru subjek itu akan terdengar agak formal. Oke, demikian penjelasan untuk skill 19.